Teman-teman petani porang pemula, jumpa lagi dengan saya Guyul Channel. Salam sejahtera dan sukses selalu buat petani porang pemula. Pada video kali ini saya masih membahas tentang tanaman porang. Karena tanaman porang ini menurut saya tanaman yang sangat toleransi sekali. Tanaman yang mempunyai toleransi yang sangat tinggi. Kenapa demikian? Ikuti video saya kali ini. Seperti ini kondisi lahan tempat saya menanam porang. Di sini tanamannya sudah padat semua. Ini pohon durian ada di sini, cengkeh, manggis, kelapa. Kelapanya juga masih ada di sini. Bahkan kakao pun masih ada di sini. Tapi porang di sini masih bisa tumbuh dengan baik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oleh karena itulah saya katakan porang ini tanaman yang penuh toleransi. Dia tidak akan mengganggu tanaman yang sudah ada. Dan dia juga tidak terganggu dengan keberadaan tanaman-tanaman yang sudah ada di sini. Ini dengan dia masih bisa tumbuh dengan bagus. Walaupun kondisi lahan seperti ini masih bisa saya tumpang sari porang dengan lombok. Seperti ini teman-teman. Ini saya tumpang sari dengan lombok. Nah, tinggal kita tahu bagaimana cara menyiasatinya, kapan waktu menanam lomboknya. Kalau kita tumpang sarikan dengan porang ini. Nah, ini saya kasih tahu contohnya. Ini saya tanam di bulan 3. Ini lomboknya saya tanam di bulan 3. 1 bulan sebelum porang mengalami masa dorman. Karena di bulan 4 porang sudah mengalami masa dorman dan lombok ini sudah akan tumbuh. Nah, kenapa kita tanam dia di bulan 3? Ini juga untuk menyiasati. Karena lombok ini dia sangat rentan sekali. Dia tidak berani dengan curah hujan yang tinggi. Kalau curah hujan tinggi, dia biasanya cepat akan mengalami busuk buah sehingga menyebabkan gagal panen. Maka kita tanam di bulan 3, sebulan sebelum masa porang memasuki masa dorman. Itu nanti lomboknya ini akan dia berproduksi mulai bulan Juli. Bulan Juli dia sudah berproduksi. Karena di bulan Juli itu curah hujan sudah mereda. Curah hujan tidak tinggi lagi. Sehingga hasilnya akan maksimal. Dia akan terhindar dari busuk buah. Ini dia sudah berproduksi bulan. Tapi sampai bulan ini, bulan Desember ini, dia masih bisa berproduksi. Ini waktu dia panen pertama itu saya pangkas. Nah, batang lomboknya ini saya pangkas. Akhirnya dia tumbuh lagi, tunas baru dan berproduksi di bulan Desember ini. Tapi sayang karena curah hujan sudah terlalu tinggi sehingga dia banyak yang mengalami busuk buah. Nah, ini juga tujuan lain daripada saya menanam lombok atau tumpang sari dengan lombok adalah sebagai penanda daripada keberadaan porang itu sendiri. Nah,
seperti ini. Nanti dia bulan 4 dia mulai dorman, sehingga kita tahu keberadaan porang di sini dengan tanda daripada pohon lombok ini. Karena ini bukan lahan, ini bukan khusus untuk porang, tapi bermacam-macam jenis tanaman ada di sini, sehingga kita melakukan aktivitas di sini hampir setiap hari. Nah, waktu masa dormannya kita tidak, karena porang tidak kelihatan lagi, makanya untuk menghindari dia kena injak, maka saya kasih tanda daripada tanaman lombok ini. Karena porang ini juga mengalami dia masa riskan, itu pada saat dia mau akan tumbuh tunasnya, itu dia muncul. Ini biasanya kalau kita tidak tandai, bisa kita injak dia kalau kita melakukan aktivitas di sini. Karena guludan-guludan yang saya bikin, kita buat sebelumnya itu sudah dia hampir tidak kelihatan lagi seperti ini. Nah, inilah lombok, inilah juga sebagai penanda. Dia menjadi dua fungsi di sini. Satu, kita ambil hasilnya dari buahnya, yang kedua kita jadikan sebagai penanda daripada keberadaan porang kita di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sesama petani. Dan saksikan terus video-video saya berikutnya. Saya terus berusaha untuk memaksimalkan hasil daripada lahan-lahan yang terbatas atau lahan terbatas yang kita miliki, agar bisa menghasilkan lebih maksimal lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Walaupun terbatas lahan kita, tapi kita masih bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dan terima kasih.